Saudara-saudara yang terkasih, kadang orang bertanya, kenapa ya saya ini sudah rajin ikut perayaan Ekaristi, ikut misa, tetapi kok tetap tidak menjadi orang yang baik atau tidak lebih baik, atau masih jatuh dalam dosa. Atau juga kadang kita bertanya, mungkin melihat teman atau tetangga kita, orang itu rajin ikut perayaan Ekaristi, tapi kelakuannya tidak baik, ya. Kelakuannya buruk, tidak mencerminkan orang Katolik. Kalau begitu, lebih baik apakah tidak usah ikut misa saja? Karena ikut misa toh juga tidak mengubah kita menjadi orang yang baik. Saudara-saudara yang terkasih, cara pikir kita yang demikian hanya melihat Ekaristi sebagai fungsi saja. Seperti Ekaristi itu dilihat sebagai jamu ya, atau obat yang sekali minum langsung kita segar dan sehat. Jadi perayaan Ekaristi kalau ikut pasti kita akan jadi baik. Namun pikirannya juga bisa sebaliknya. Kalau begitu kita yang tidak ikut perayaan Ekaristi apakah bisa menjadi baik? Ya. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita melihat Ekaristi sebagai fungsi saja, maka kita akan berpikir demikian, kalau saya mengikuti perayaan Ekaristi dan menjadi baik, saya akan mengikuti perayaan Ekaristi. Tapi kalau saya mengikuti perayaan Ekaristi dan tidak menjadi baik, saya tidak mau mengikuti perayaan Ekaristi. Kita melihat Ekaristi sebagai fungsinya saja. Kalau berfungsi bagi kita, maka kita mengikuti. Tapi kalau tidak ada fungsinya, untungnya bagi kita, maka kita tidak mengikuti. Saudara-saudara yang terkasih, perayaan Ekaristi bukan dilihat dari fungsinya pertama-tama. Perayaan Ekaristi bukan setelah ikut langsung kita jadi baik. Tetapi perayaan Ekaristi adalah sebuah proses di mana kita mempersatukan diri dengan Tuhan Yesus sendiri yang mau hadir dalam perayaan Ekaristi. Dan dalam perayaan Ekaristi itu kita mempersatukan diri juga bersama-sama dengan saudara seiman. Maka gereja itu diadakan, kita berkumpul bersama seperti sekarang ini. Kita duduk bersama sebagai saudara seiman dan kita mau mempersatukan diri sebagai anggota gereja yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan disitulah ketika merayakan Ekaristi, kita bersatu dengan Yesus sendiri yang menghadirkan dirinya untuk perayaan Ekaristi itu. Maka perayaan Ekaristi adalah saat kita mempersatukan diri dengan Tuhan Yesus sendiri. Itu dilengkapi dengan saat kita menerima komuni kudus, saat kita menerima tubuh dan darah Kristus sendiri, kita disatukan dengan Tuhan Yesus sendiri. Maka dari itu perayaan Ekaristi pertama-tama begitu kita ikut bukan langsung kita jadi baik, ya, tidak pernah berdosa sedikit pun, bukan. Tetapi pertama-tama adalah proses yang membuat kita bersatu dengan Yesus yang hadir dalam perayaan Ekaristi itu. Sehingga pelan-pelan kita dengan mempersatukan diri kepada Tuhan yang hadir, makin hari kita makin mencoba menyadari akan kekurangan dan dosa-dosa kita. Semakin hari kita diajak untuk melihat dosa sebagai hal yang buruk. Semakin hari kita diajak untuk melihat bersatu dengan Tuhan Yesus itu membahagiakan, membawa keselamatan dan kedamaian yang sejati. Orang ditumbuhkan rasa kerinduan untuk terus-menerus lebih cenderung memilih yang baik daripada menjauh dari Allah. Karena itulah efek atau buah dari orang mengikuti perayaan Ekaristi, lama-kelamaan orang mempersatukan diri, lebih condong memilih Allah daripada menjauh dari Allah. Sehingga efeknya orang menjadi baik. Karena itulah saudara-saudara yang terkasih, proses untuk mempersatukan diri dengan Tuhan inilah yang terjadi dalam perayaan Ekaristi. Cara berpikir kita jangan sampai kita terbalik ya. Artinya ketika kita merasa bahwa mengikuti perayaan Ekaristi tidak ada
fungsinya bagi kita, maka kita merasa ya sudah kalau gitu tidak perlu ikut. Toh saya ikut perayaan Ekaristi juga masih berbuat dosa. Coba kalau kita tidak ikut perayaan Ekaristi, makin besar dosa-dosa yang kita lakukan. Makin kita tidak merasa bersalah ketika kita melakukan hal yang buruk. Maka di satu sisi perayaan Ekaristi itu juga menjaga kita, hati nurani kita untuk terus mengontrol diri kita. Jangan sampai kita menjauhkan diri dari Allah. Ketika kita melakukan kesalahan, hati nurani kita yang terus-menerus membiasakan diri merayakan Ekaristi, kita merasa bersalah. Kita merasa bahwa kalau melakukan keburukan, rasanya kita melakukan hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Lalu kita mencoba untuk mendekat kembali kepada Tuhan. Namun ketika kita tidak mengikuti perayaan Ekaristi, makin hati kita tak terkontrol, hidup kita tidak terkontrol. Lalu kita akan ketika melakukan kesalahan dan hal yang buruk, maka kita mengatakan, oh tidak apa-apa, ya. Karena hati nurani kita menjadi tumpul. Itulah hebatnya perayaan Ekaristi yang kita ikuti, bahwa dengan mengikuti perayaan Ekaristi, kita disatukan dengan Allah sendiri. Dan disitulah Tuhan melimpahkan rahmat-Nya dan secara pelan-pelan menumbuhkan apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita. Makin kita tidak mengikuti perayaan Ekaristi, kita juga makin gelisah, ya. Kok hidup saya kayak gini ya? Saudara yang terkasih, maka tidak perlu ragu-ragu lagi mengikuti perayaan Ekaristi, sekalipun mungkin ya kita merasa jenuh, mungkin bosan, mungkin juga malas ketika memulai hendak ke gereja. Tetapi datang saja, ikuti saja, karena jelas hal itu adalah hal yang baik. Mungkin ketika kita mau sakit lalu harus minum obat, ketika mau minum obat rasanya malas, tidak enak. Tetapi ketika kita mulai minum, kita merasa memang itulah yang harus kita lakukan untuk kesehatan kita. Mungkin ketika kita mengikuti perayaan Ekaristi, merasa bahwa Ekaristi hanya begitu-begitu saja ya, membosankan, ya, hening, tidak menarik bagi kita. Tetapi bukankah di situ terjadi rahmat Allah yang melimpah kepada setiap orang yang mau mengikutinya? Maka kenapa sampai hari ini Gereja Katolik tidak tertarik dan tidak tergoda untuk menghadirkan Ekaristi sebagai entertain atau hiburan yang memuaskan para penggemarnya, yang memuaskan para orang-orang yang mengikutinya? Gereja melihat perayaan Ekaristi bukan entertain atau hiburan dengan maksud untuk memuaskan orang-orang yang datang. Tapi gereja menghadirkan Ekaristi sungguh sebagai saat Allah melimpahkan rahmat kepada setiap orang yang mempercayainya, bahwa memang Tuhan saat itu menghadirkan diri dan memberikan dirinya kepada kita. Karena itu kalau Bapak Ibu Saudara-saudari mencari perayaan Ekaristi yang memuaskan, mungkin akan kecewa. Tidak ada perayaan Ekaristi yang heboh ya, yang sorak gegap gempita, lalu kita pulang dengan hati yang puas gitu ya. Tetapi kepuasan itu hanya bersifat sementara. Kepuasan yang sejati adalah ketika kita boleh dekat dengan Allah. Dan itulah sebenarnya yang menjadi kerinduan banyak orang saat ini di tengah-tengah dunia yang semakin menjauhkan diri dari Allah. Kita mencoba mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, sungguh berbahagia menurut saya ketika kita menerima tubuh Kristus sendiri. Saat dimana kita masih dilayakkan, kita ini siapa ya, orang berdosa, tapi boleh menerima tubuh Tuhan sendiri. Saya sendiri sebagai seorang imam merasa tidak pernah sempurna dan mungkin paling berdosa di antara Anda semua. Tetapi bayangkan tangan saya yang berdosa ini boleh menerima, boleh memegang tubuh Kristus setiap hari, yang menjadikan tangan ini menjadi suci. Bukan karena saya, tapi karena Tuhan sendiri yang menyucikan. Itulah yang dialami oleh orang-orang yang menerima tubuh Kristus itu. Tubuh kita, hidup kita yang berdosa ini, ketika menerima tubuh Kristus, disucikan olehnya.
supaya kita pantas menghadiri perjamuan surgawi yang sesungguhnya nanti. Karena itu, saudara-saudara yang terkasih, kita mohon rahmat Tuhan supaya dalam perayaan Ekaristi kita menyatukan diri dengan Tuhan yang mau membagikan dirinya, membagikan tubuh dan darahnya agar kita dikuduskan olehnya.